Sebelumnya perkenalkan saya Saprizal Toto, juru bicara pedagang Pasar Terandam. Perlu kami jelaskan bahwa di sini ada 34 petak kios pedagang yang membeli petak-petak kios ini ke Koperasi PT KAI, dan itu ada akta notarisnya. Di akta notaris itu tercantum dengan segala fasilitas yang ada. Fasilitas semuanya ada tuh. Cuci, tempat parkir, musala, WC, toilet, segala macamnya ada tuh. Sekarang dengan kondisi hari ini dipagar oleh PT KAI. Harusnya ketika beliau memagar, koordinasi dengan koperasi dengan kita gitu. Dan itu dengan tertutupnya akses, tentu tidak datang orang membeli ke Pasar Terandam ini. Dengan kondisi itu tentu pedagang tidak punya kemampuan mungkin saja untuk membayar semacam sewa tanah mungkin yang juga tercantum di akta notaris tersebut. Makanya apa yang dilakukan oleh PT KAI hari ini menurut kami adalah penzaliman untuk pedagang Pasar Terandam, dan kami dalam waktu dekat mungkin saja akan melakukan tindakan hukum lebih jauh. Yang jelas kami akan laporkan dulu pembohong publik yang dilakukan oleh Koperasi PT KAI, karena fasilitasnya hari ini tidak ada. Nah ini yang kita lakukan, termasuk perusahaan fasilitas untuk kami yang dilakukan oleh PT KAI. Koperasi KAI ini Pak berasal dari PT KAI sendiri juga, iya, Pak? Koperasi PT KAI ini dari PT KAI itu sendiri. Nah, ini kan lucu nih, koperasi ini karyawan yang anggotanya adalah karyawan PT KAI. Masa nggak tahu dia berkoordinasi antara PT KAI dengan koperasi? Ini kan aneh. Jualannya sudah dijaga lama. Sejak tahun 2006. Jadi permintaan Bapak sebagai pedagang seperti apa, Pak? Ya, harus buka kembali aksesnya. Kapan perlu buka pagar ini? Buka aksesnya sehingga orang masuk ke sini. Buka lagi. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak berani Koperasi dan PT KAI membuka akses seperti semula, seperti waktu dipasarkan, pulangkan saja duit kami. Pulangkan duit ketika kami beli dulu. Jadi duit kami itu dibeli setara dengan 100 sampai 120 emas nilainya. Ketika dirupiahkan, dia dikonversikan dengan emas 100 emas sampai 120 emas waktu tahun 2006. Itu berapa nominalnya itu, Pak? Kalau sekarang sekitar 140-an, 150 per petak toko ini. Ya kami bongkar saja, silakan bongkar, tapi ganti duit kami yang minimalnya 140-150 juta itu. Jual beli saat ini bagaimana Pak? Nggak ada lagi, nggak ada ini. Tanya sama pedagang ini, ada nggak? Berapa? Gimana Bu? Jual beli Bu? Kami kadang 30.000. 20.000. Per hari. 50.000 tidak sampai, susah carinya. Nah, itu kondisi hari ini gitu. Makanya semuanya harusnya ajak kami bermusyawarah. Hari ini PT KAI tidak ajak kami bermusyawarah. Ya, perlu kami jelaskan pada hari ini bukan penyegelan pasar ya. Jadi pada tanggal 25 hari ini kita melakukan sterilisasi aset dengan pemagaran, namun tidak tertutup rapat ya. Jadi masih ada akses space jalan untuk masyarakat keluar ya. Nah, ini untuk sterilisasi aset kita yang sudah habis kontrak sejak tahun 2020. Jadi penghuni pasar ini sudah habis kontrak mulai tahun 2020. Statusnya sendiri gimana, Pak? Ini ya kami tambahin ya apa yang disampaikan Pak Umas. Ini dulu statusnya adalah kios ini dulu pemilik kios membeli ke koperasi karyawan PT KAI di Kedua. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 2004. Iya. 2004 ya. Jadi untuk status tanahnya itu ke koperasi karyawan di Kedua menyewa ke manajemen PT KAI. Nyewanya setahun cuman. Setelah setahun itu langsung pemilik kedai, pemilik kios menyewa ke PT KAI di Kedua. Tapi hal itu tidak terlaksana sampai sekarang. Ya, tidak terlaksana sampai sekarang. Karena apa? Karena kata si pedagang, kata si pemilik kios, ya udah ada perjanjian dengan notaris dalam akta jual beli 20 tahun. Jadi kami berkesimpulan di situ menganalisa nggak mungkin. Ya pasti kalau di kontrak sewa tanah cuma 1 tahun. Sementara ya akta jual beli 20 tahun tumpang tindih. Jadi mungkin ini ya
kita suatu apa lah penyuluhan ya dari pemilik kios. Nggak mungkin. Jadi dalam persewaan itu udah dibunyikan persewaan lahan. Itu di klausulnya menyebutkan apabila lahan suatu waktu dibutuhkan oleh negara atau PT KAI seperti yang kondisi sekarang, itu lahan segera dikosongkan tanpa tuntutan ganti rugi. Itu tapi si pedagang dia tetap bertahan karena haknya di situ tidak terpenuhi oleh koperasi karyawan. Itu kata dia, kata si pemilik kios. Ya, karena dia bertahan karena hak-haknya tidak dipenuhi oleh pengurus koperasi karyawan PT KAI. Itu yang disampaikan itu, maka dia tadi bertahan. Dia melarang juga kami melakukan pemagaran. Pemagaran ini tujuannya cuma untuk pengamanan aset kita. Oke. Ini sebelumnya mungkin sudah disurati Pak? Udah, kita harus tetap melaksanakan prosedur. Sudah berapa kali disurati Pak? Udah 3 kali. 3 kali. 3 kali ya. Sebelumnya kita udah pokoknya udah sering lah. Udah kita pemberitahuan. Tapi si pemilik kios mungkin dia tidak ada di lokasi. Mungkin kita nggak tahu juga apa alasannya dia tidak pernah datang ke kantor koperasi. Kita menyerang karena kita sebagai mediasi ke pengurus koperasi nantinya antara pedagang ke pengurus koperasi. Karena secara hukum PT KAI tidak ada hubungan dengan pemilik kios. Pemilik kios secara hukum berhubungan dengan pengurus koperasi karyawan. Itu kita sampaikan. Jadi sesuai kebijakan dari Pak Kadipre untuk pengamanan aset, apa yang sampai Pak Umar sterilisasi, itu kita melakukan pemagaran hari ini. Alasannya berlapis ini seperti apa Pak pengamanannya Pak? Berlapis ini tujuan cuma kan kita terjadi hal yang tidak diinginkan mungkin. Itu tujuan kita, antisipasi aja. Tapi dari petugas tetap humanis Pak. Tetap santun menyampaikan kepada masyarakat, tidak ada dalam ini intimidasi. Pengamanan dari Polsek Orang Timur dan Koramil Orang Timur kami cuma pendampingan pemagaran.